Kita ringkas: satu, tidak ada air; dua, tidak bisa menggunakan air karena kondisi terpenjara, terikat, ada bahaya dan lain sebagainya; ketiga, adanya sakit yang menyebabkan luka semakin tambah parah; kemudian yang keempat adalah khawatir kehilangan nyawa ketika air digunakan toharoh; kemudian yang kelima, khawatir kehilangan harta ketika mencari air; nomor 6, karena sangat dingin; nomor 7, karena tidak ada alat untuk mencari air; nomor 8, karena khawatir waktu sholat habis. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan bab di mana sebab-sebab kita boleh menggunakan debu untuk perkara toharoh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amma ba'du. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur atas nikmat Allah, salawat serta salam semoga terlimpah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Asbabuhu, asbab-asbabnya, sebab-sebabnya atau sebab-sebab tayamum. Alasan-alasan apa saja yang membolehkan bagi seorang yang hendak bertoharoh untuk mengganti wudhu menjadi tayamum. Tentu saja akan kita pelajari, karena ini merupakan inti daripada persoalan. Kapankah dan kondisi seperti apakah kita diperbolehkan bertayamum sebagai pengganti wudhu? Setelah beberapa pertemuan atau pertemuan yang lalu kita kaji tentang pengertian, kemudian debunya, dan kemudian fungsinya, kita bahas apa yang menyebabkan kita kok boleh tayamum. Yubahut tayamumu lil hadasil asghari awil akbari. Diperbolehkan tayamum sebagai pengganti toharoh untuk hadas kecil maupun hadas besar. Kalau baleni, tayamum diperbolehkan sebagai pengganti toharoh dengan air, baik untuk hadas kecil maupun untuk hadas besar, baik untuk wudhu maupun untuk mandi janabah. Idza wujida ahadul asbabi as-samaniyah, apabila ditemukan salah satu dari sebab demikian, salah satu dari 8 sebab di bawah ini. Jadi kita diperbolehkan tayamum ketika terpenuhi ketika terpenuhi salah satu dari 8 kondisi. Ada 8. Oke. Jadi akan kita kaji 8 sebab diperbolehkan tayamum. Yang pertama, adamu wujudil ma'i, tidak adanya air, ya, tidak ada air. Nanti panjenengan garis bawahi tidak ada dan tidak menemukan, beda ya? Tidak ada dan tidak menemukan. Bedanya di mana?
kalau tidak menemukan berarti setelah mencari, kalau tidak ada tidak harus mencari. Paham Bapak Ibu? Nah, ini nanti perbedaan madhab di mana dimaksud tidak ada atau tidak menemukan. Yang jelas di sini tertulis tidak ada air atau kondisi di mana kita tidak ada air. Bi antayakona faqduhu au ghalbun ala dhannihi adamuhu au bu'dahu anhu. Kalau terangke ini kan rada fokus riyen. Dengan keyakinan tidak ada air atau ghalabatul dhon. Ghalabatul dhon itu kemungkinan besar. Nggih. Jadi kesimpulan tidak ada air itu satu, dengan yakin bahwa memang tidak ada air. Kemudian yang kedua prasangka, tapi prasangka yang lebih besar bahwa air tidak ada. Au bu'dahu anhu, atau ada tapi jauh. Adoh lah misalnya enten toyo di Gandon, jenengan sholat tidak mungkin ke sana, atau memang jauh, sudah cukup jauh ya wes tidak usah, kan gitu Bapak Ibu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi status tidak ada air itu ada tiga. Yang pertama yakin memang tidak ada air, kemudian yang kedua prasangka yakin bahwa memang tidak ada air, kemudian yang ketiga ada air tapi jauh. Sehingga ketika kita mencari menghabiskan banyak waktu, yang kemudian dikhawatirkan malah waktunya habis untuk mencari air. Liqaulihi ta'ala fi ayatil wudu, sebagaimana Allah berfirman di dalam ayat yang menerangkan wudu. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana 'afuwan ghafura. Falam tajidu, dan kalian tidak mendapatkan ma'an air, fatayammamu, maka bertayamumlah. Al-Quran menggunakan lafadz fa'illam tajidu, apabila engkau tidak mendapatkan air. Tetapi disimpulkan di sini bukan tidak mendapatkan tapi tidak ada. Beda napa sami Bapak Ibu? Beda napa sami? Beda nggih? Disebut tidak mendapatkan setelah mencari. Maka salah satu syarat dalam madhab Syafi'i di mana seseorang boleh menyimpulkan tidak ada air itu setelah mencari. Mboten kena dapat informasi banyune entek, dia belum mencari kemudian tayamum, belum boleh, karena lafadznya fa illam tajidu, dan kalian belum atau tidak mendapatkan air. Wali hadis Imran bin Husain qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa shalla bin nasi fa idza huwa bi rajulin mu'tazilin faqala ma mana'aka an tusalli qala asabatni janabata wala ma'a qala alaika bis sa'idi fa innahu yakfika. Li hadis Imran bin Husain qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa shalla bin nasi. Kami bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan. Fa shalla bin nasi, maka beliau salat bersama orang-orang. Fa idza huwa bi rajulin mu'tazilin. Ada seorang laki-laki yang menyendiri, mojok kancane do salat mboten salat, mojok. Ditanya, faqala, Nabi bertanya, ma mana'aka an tusalli, sampean kok ora salat Mas? Jawabnya, asobatni janabah wala ma'a, saya sedang junub dan tidak ada air. Nabi sedang perjalanan kemudian sholat bersama rombongan.
Di pojokan ada seorang laki-laki dari rombongan yang mojok Mu'tazilin. Nabi bertanya, "Ma mana'aka? Jenengan ngopo kok mboten salat?" Jawab, "Asobatni janabah wala ma'a." Saya sedang junub dan tidak mendapatkan air. Apa kata beliau? "Alaika bis-sha'id." Gunakanlah bumi. Fa innahu yakfika. Sesungguhnya itu cukup bagimu. Sebuah isyarat dari Nabi yang menunjukkan bahwa tayamum juga berlaku bagi kondisi junub atau kondisi hadas besar. Wa idza wajada ba'dul ma'i wa lam yajid ma yakfihi lit-taharah. Apabila mendapatkan sebagian air, walam yajid ma yakfihi at-taharah, tetapi tidak cukup untuk digunakan taharah. Ada air sedikit dipakai taharah tidak cukup. Apa yang terjadi? Istakmalal maujud wa tayammama 'anil baqi. Yang ada dipakai untuk wudu, sedangkan sisa daripada wudu boleh menggunakan tayammum. Li hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Idza apabila amartukum, aku memerintahkan kalian, kata Nabi, bi amrin dengan sebuah perkara, fa'tu minhu mastata'tum, maka datangilah perintah itu semaksimal yang kalian bisa. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, qala asy-Syaukani, hadzal hadisu aslun minal usulil azimah wa qa'idatun min qawaididdin an-nafi'ah. Imam Syaukani mengatakan hadis ini merupakan inti dari beberapa inti agama. Wa qaidatun min qawaididdin, dan satu kaidah dari beberapa kaidah agama an-nafi'ah yang bermanfaat. Wa qad syahada lahu sarihul Quran, dan sesungguhnya hadis ini diperkuat dengan perintah Al-Qur'an. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah mastata'tum, semaksimal yang kalian bisa. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ngeten, di poin yang berikutnya atau di paragraf yang berikutnya diterangkan kombinasi daripada toharoh. Yang pertama yaitu sebagian menggunakan air dan sebagian menggunakan tayamum. Tapi panjenengan jangan tanya bagaimana prakteknya, kula ndak jawab. Lah kok ngoten? Di sini ya ora ono. Nah, kata sih Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tetapi seyogyanya nek kula nggih, nek pase itu nggih, pasnya itu ya air atau tayamum. Ada air sedikit, nah, kemungkinan sedikit. Napa kemungkinan sedikit? Artinya ketika ada air yang tidak cukup dipakai untuk toharoh, lah kemungkinan air itu malah lebih dibutuhkan untuk minum. Ya kan sih? Ada air cukup untuk minum, tidak cukup untuk toharoh. Ya pilih saja, pilih toharoh atau pilih tayamum atau wudhu. Dan itu. Tetapi yang jelas Bapak Ibu kembali ke dalam persoalan bahwa salah satu sebab diperbolehkannya tayamum adalah tidak adanya air. Dalam berapa kondisi tadi? Dalam 3 kondisi. Yang pertama, yakin tidak ada air. Kemudian yang kedua, kemungkinan tidak ada air dengan keyakinan yang agak lebih. Kemudian yang terakhir adalah ada air tapi jaraknya cukup jauh. Sehingga kalau panjenengan dalam kondisi itu boleh mengganti status wudhu dengan tayamum menggunakan debu. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, poin pertama bisa dipahami nggih? Nggih, napa? Tidak ada air. Jamaah yang dirahmati Allah,
Monggo sambil dinikmati. Al-ajzu an isti'malil ma'i. Yang kedua adalah tidak mampu menggunakan air. Tidak mampu menggunakan air. Bisa babin ikrohin, dengan sebab contoh mawon, sebabnya contoh. Satu, ikroh, dipaksa orang tidak boleh menggunakan air, maka kaidahnya pakai kaidah ikroh. Kemudian atau habsun, dipenjara orang kafir mboten angsal wudu tayamum. Au rabtin, atau diikat. Au khaufin, atau takut ala nafsihi, atas dirinya, sakit, khawatir kena penyakit dan lain sebagainya. Kalau di sini dikatakan au khaufin ala nafsihi min sibain, hewan buas. Ada air di sungai, sungainya isinya buaya, boleh ada air. Kan tadi syarat pertama nopo, ndak ada air. Nah ini ada air, tapi dalam airnya ada buaya. Ngoten. Aulisun, aulisi, atau maling, au aduwin, atau musuh. Niki Bapak Ibu. Jadi rada kula terangke sithik. Islam niku sebenarnya, Islam niku terkadang kondisi-kondisi tertentu lebih mengutamakan seorang hamba untuk mementingkan dirinya daripada mementingkan Allah. Kula baleni, jenengan ampun salah tangkap. Dalam beberapa kondisi Islam niku lebih menganjurkan seseorang mementingkan kepentingannya sendiri daripada mementingkan kepentingan Allah. Cara bahasa rada keren sih, hifdzun nafsi aula min hifdziddin. Menjaga diri sendiri lebih diutamakan daripada menjaga agama. Sehingga beberapa syariat terkadang diturunkan derajatnya ketika seseorang mengkhawatirkan dirinya sendiri. Puasa wajib, tapi ketika seseorang khawatir sakit, turun derajatnya jadi sunnah. Kalau baleni, turun derajatnya jadi sunnah. Semakin tinggi rasa takut, akan semakin turun derajat status hukumnya. Kadang nanti makruh sampai nanti haram. Kenapa? Karena mementingkan diri. Sholat jamaah sama, hukumnya sunnah muakkadah. Tetapi ketika kita khawatir terhadap keselamatan diri, maka sholat jamaah turun derajat menjadi makruh atau terkadang sampai menjadi haram. Nah, sama dengan kondisi ini, maka terkadang Islam memberikan rukhsah. Yang rukhsah itu salah satunya adalah atas dasar menjaga maslahat diri sendiri. Paham Bapak Ibu nggih? Paham nggih? Nah niki. Maka terkadang sikap kita juga menentukan bagaimana? Menentukan kualitas di mana kita menghambakan diri kepada Allah. Nah, termasuk niki napa? Termasuk persoalan-persoalan yang beresiko menciderai diri. Nah, dalam hal ini demikian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Paham nggih? Paham nggih? Nah, niki. Jadi terkadang panjenengan juga demikian, memilih ibadah yang terkadang ibadah itu beresiko terhadap diri, kemudian kita mementingkan diri sendiri. Oh, wong Islam kok ora tau ngaji, kerja terus. Ya mboten kena, ndak bisa dibandingkan seperti itu. Kenapa? Wong ngaji niku perkara sunnah, kerja golek nafkah niku perkara wajib. Ndak bisa digandengkan, ndak bisa disandingkan. Paham nggih Bapak nggih? Nah niki.
li'annahu adimun lil ma'i fi'lan, karena orang-orang dalam kondisi tersebut terhalang dari adanya air. Airnya ada tapi secara fi'l, secara perbuatan dia terhalang, tidak bisa. Wali umumil hadis an-nabawi as-sabiq inna as-sa'idat tayyiba tahurun lil muslimi wa illam yajidil ma'a asyra sinina fa idza wajadal ma'a falyammashu basyaratahu fa inna dzalika khairun. Ini hadis yang dulu, hadis yang kemarin. Sesungguhnya debu adalah bersuci lil muslimi, untuk seorang muslim. Wa illam yajidil ma', meskipun tidak mendapatkan air, asyra sinina, 10 tahun. Oke. 10 tahun tidak ada air. Atau apa mungkin 10 tahun tidak ada air? Kalaupun ada air, mungkin air itu hanya cukup untuk kebutuhan diri, artinya untuk minum, untuk masak dan lain sebagainya. Lah kok ngoten? Tadi terangkan, mementingkan diri sendiri terkadang lebih diutamakan daripada mementingkan agama. Maka terkadang agama diturunkan statusnya, secara hukum fikih disebut rukhsah. Nah, ini. Dan tayamum adalah salah satu rukhsah bagi seorang yang tidak bisa menggunakan air. Dalam kondisi satu, tidak ada air, kemudian yang kedua tidak bisa menggunakan air karena terhalang. Contohnya tadi, di penjara, diikat, takut binatang buas, dan berbagai macam persoalan yang membuat seseorang khawatir. Maka rasa kekhawatiran itu lebih diutamakan, sehingga rukhsahnya turun menjadi diperbolehkan bertayamum. Wa huwa madhabul maliki wal hanabila, dan ini adalah madhab maliki dan madhab hambali. Dan Syafi'i pripun? Syafi'i boten ketoke lho nek mboten salah ingat ketoke. Nek Syafi'i niku nanti dalam kasus seperti ini dia sholat tayamum, tapi nanti ketika bisa menggunakan air ada kewajiban qadha. Ngoten napa nek lho? Mangkene nek pun kaduan bape. Demikian Bapak Ibu, syarat kedua, seorang yang mendapatkan air tapi dia terhalang dari menggunakan air karena terikat, karena sakit, dan berbagai macam persoalan yang membuat orang tidak bisa menggunakan air secara bebas. Demikian Bapak Ibu, nomor 2. Paham Bapak Ibu nggih? Yang ketiga, al-jarhu awil mardu au bud'ul bir'i awil dharari. Al-jarhu luka, al-mardu sakit atau sesuatu yang membahayakan. Karena luka atau karena sakit. Faman khafa min isti'malil ma'i lima yu'addihi minadh dharari bil jarahi awil wuqu'i fil mardi au ziyadatin au bud'il bar'i au ta'akhkhuris syifai jazalahu tayammum. Barang siapa yang takut menggunakan air karena membawa bahaya di dalam luka atau terjerumus dalam suatu bahaya yang lain, ada air tapi airnya kotor, air kotor raiso tidak bisa buat tayamum. Pokoknya tidak bisa ada air tapi takut terhadap bahaya, atau penyakit yang ketika terkena air bertambah parah sehingga menunda penyembuhan penyakit. Niki jenengan yang nunggu orang sakit ditanya bisa menggunakan air ndak? Oh masih aman, wudu. Demam panas tinggi kena air dingin tayamum. Kan nggih? Luka yang terbuka kalau kena air tambah parah tayamum.
Tapi nek pas diperban, luka diperban, kemudian kondisi demam juga sudah turun, tinggal nunggu penyembuhan. Nah, bisa pakai sistematika yang dulu kita terangkan, apa? Membasuh perban. Cukup dibasuh mawon. Nah, ini kita berbicara tayamum. Seseorang yang terluka atau sakit yang kemudian tidak bisa menggunakan air, jazalahut tayamum, dia diperbolehkan untuk tayamum. Li hadis Jabir al-mutaqaddamu, sebagaimana hadis Jabir yang telah dahulu. Qala kharajna fi safarin fa asaba rajulan minna hajara fasajjahu fi ra'sihi summa ihtalama fasa'alahu ashabuhu hal tajiduna li rukhsatan fit tayammum faqalu ma najid laka rukhsatan wa anta taqdiru 'alal ma' faghtasala famata falamma qadimna ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam akhbara bidzalika faqala qatalahumullah ala sa'alu idza lam ya'lamu fa inna ma sifaul ayyi as-su'alu wa inna ma kana yakfihi ayyatayammama wa yu'sira aw yu'siba ala jarhihi summa yamsahu alaihi wa yaghsilu sa'ira jasadihi. Jabir bercerita tentang perjalanan. Nggih, kharajna fi safarin, kami dalam perjalanan safar. Fa asaba rajulan minna hajaro al-hajaru, seorang di antara kami terkena batu, kepleset, terlempar. Apa yang terkena? Fasajjahu fi ra'sihi, maka luka di kepalanya pecah. Summah talama, kemudian dia mimpi. Fasa'ala ashabahu, maka bertanya kepada teman safar tadi, hal tajiduna li rukhsatan fit tayammum, apakah kalian mendapatkan rukhsah dalam diriku supaya aku boleh tayamum? Sahabat-sahabatnya menjawab, qalu ma najid laka rukhsatan, belum, kamu belum boleh tayamum, rukhsahnya belum ada. Wa anta taqdiru 'alal ma', kenapa? Karena kamu masih bisa pakai air. Kata sahabatnya, faghtasala famata, faghtasala, maka si yang luka tadi mandi, famata, kemudian mati. Falamma qadimna ala rasulillah, maka ketika kami bertemu dengan Rasul, akhbara bidzalik, kami bercerita tentang hal itu. Apa jawab Nabi? Qataluhu, mereka telah membunuh saudaranya. Qatalahumullah, semoga Allah mencelakakan mereka. Ala sa'alu idza lam ya'lamu, kenapa mereka tidak bertanya apabila mereka tidak tahu? Fa innama syifaul ayyi as-su'al, maka sesungguhnya obat kebodohan itu bertanya. Innama kana yakfihi ayyatayammama, sesungguhnya cukup baginya untuk tayamum. Wa yu'sira au yu'siba ala jarhihi, sedangkan lukanya cukup dibasuh. Summa yamsahu alaihi, kemudian dibasuh. Wa yaghsilu sa'ira jasadih, dan baru mencuci seluruh tubuhnya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadis ini dua persoalan, nggih, napa hadis ini dua persoalan. Yang pertama, persoalan tayamum bagi seorang yang terluka kemudian tidak mampu menggunakan air. Kemudian yang kedua, persoalan mandi janabat bagi seseorang yang terluka tapi masih mendapatkan air. Apa? Cukup dicuci, cukup dibasuh lukanya. Jadi yang luka mana? Kepala, tutup pakai perban, jeret, rampung, baru diusap. Setelah diusap bagian luka, bagian tubuh yang lain mandi seperti biasa. Jadi bagi orang yang terluka junub ada dua pilihan, boleh tayamum, boleh mandi, tapi mandinya tadi yang bagian luka dibasuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadis ini cukup unik.
Uniknya di mana? Uniknya bahwa hadis ini menjadi dasar panduan bagi seseorang yang tidak mendapatkan persoalan syariat dalam perkara hukum dari Al-Quran maupun hadis. Kalau baleni dalam persoalan hukum yang tidak didapatkan dari Al-Quran maupun hadis, seseorang diperkenankan untuk menggunakan pendapat sendiri. Nah, sehingga kita dapatkan hari ini mayoritas daripada hukum dalam persoalan ibadah yang kita laksanakan adalah hasil ijtihad. Betul-betul. Kenapa ijtihad? Karena tidak bertemu dengan Rasul. Para sahabat tidak boleh berijtihad. Kapan? Selama bisa bertemu dengan Rasul. Maka ketika 3 orang sedang safar atau beberapa rombongan safar yang kemudian diceritakan oleh sahabat Jabir, karena tidak adanya Nabi, mereka berijtihad sendiri. Tetapi ijtihadnya keliru. Dosa mboten kira-kira Bapak Ibu? Ayo dosa mboten? Ya ngene, mboten dosa. Lah kok mboten dosa? Karena seorang yang ijtihad niku tidak menerima dosa. Perlu dijelaskan betul? Kalau dia junub, dia napa? Junub. Ketika mendengar azan, dia harus sholat. Karena dia junub, dia tidak bisa sholat. Maka dia harus mandi junub. Sedangkan dia tidak bisa mandi junub. Paham betul? Muter. Orang junub mau sholat tidak boleh, harus mandi. Mau mandi tidak bisa karena sakit. Sedangkan ketika datang perintah, sedangkan perintah itu yaqtadul faur, perintahnya harus segera, segera dilaksanakan, tidak boleh ditunda-tunda. Nah, mereka dalam perjalanan bisakah menunda sholatnya sampai nanti ketemu Nabi terus bertanya kira-kira sakit betul? Misalnya sahabat sedang di perjalanan 3 hari baru sampai Madinah, selama 3 hari tidak sholat, betul? Tidak, maka terpaksa harus berpendapat. Nah, ini asas, ini dasar berpikir di dalam syariat. Sehingga hari ini kita dapatkan banyak daripada hukum syariat berdasar bukan pada hadis tapi pada pendapat ulama, khususnya adalah madhab. Paham Bapak Ibu? Tapi jenengan harus husnudon bahwa ulama madhab, imam madhab yang 4 itu tidak mungkin berijtihad, tidak mungkin berpendapat kecuali berdasarkan hadis Al-Quran atau dalil yang sahih. Paham Bapak Ibu? Nah, niku kedepankan husnudon kepada ulama. Jangan sampai kok jenengan komentar, oh ini berarti mosok ulama, berarti selama ini kita mengamalkan pendapat ulama bukan hadis, bukan Al-Quran. Jangan diprovokasi, urut kita ulama, Al-Quran, hadis, urut. Kenapa? Karena ulama tidak mungkin berpendapat kecuali telah mengkaji dalil yang sahih. Paham ya? Paham Bapak Ibu ya? Nah niki. Jadi ngoten. Nah, sederhananya begitu. Kalau jenengan pengen rumit, ya kembali Quran dan hadis saja. Pengen rumit. Lah kok pengen rumit? Karena kita baru boleh menyimpulkan satu persoalan setelah membaca keseluruhan hadis. Paham nggih? Hadis tayamum kudu diwaca kabeh. Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, kabeh jenengan buka bab tayamum, baca semua, hafalkan semua, baru disimpulkan. Sing kene kaya ngene, sing kene kaya ngene, sing kene kaya dadi jret, mantep. Itu. Tapi repot. Lah repote pripun? Dadak buka hadis. Penake pripun penake? Langsung buka kitab fikih bab tayamum ketemu.
Tapi ini wow, terkadang didasarkan pendapat ulama. Maka kula suwun jangan sampai seudon sama ulama. Oh, ulama ki ngawur, ya mboten ngawur. Mereka mengkaji setelah melakukan penelitian yang dalam terhadap persoalan dalil. Ngoten nggih? Paham Bapak Ibu nggih? Nah, pun rambung. Wa mislu dzalika ingdal Hanabilah, dan Imam Hambali berpendapat juga demikian, al maridul ladzi yaqdiru la yaqdiru alal harakah, seorang sakit yang tidak mampu bergerak, wala yajid min man yunawilihi ma'al wudu, dan tidak ada orang yang mewudukan dia, fahuwa ka'adimil ma, maka dia seperti orang yang tidak mendapatkan air. Niki Imam Hambali berpendapat status ketidakberadaan air bagi orang yang sakit dengan syarat nopo? Satu, tidak bisa bergerak, dua, tidak ada yang membantu wudhu. Nah, niki, maka niki bagian perawatan niki ditentukan dulu, nek iso dibantu, pasien dibantu berpendapat, jenengan sakit tapi masih bisa tayamum, masih bisa wudhu, nanti kalau mau sholat wudhu, pripun wudhu diajari. Nah, jenengan yang tayamum, jenengan wudhu, jenengan tayamum, pas kita ingat itu. Lah, kalaupun tidak bisa wudhu dengan sendirinya, bisa dibantu berwudhu. Jadi penunggu pasien sambil diedukasi untuk mewudhukan orang yang sakit, bagaimana tata cara pelaksanaannya. Kenapa demikian? Karena persoalan ini cukup repot, kan ngeten nggih? Tidak bisa diambil susah, juga tidak bisa diambil mudah. Diambil susah wong loro kon tayamum ya susah. Diambil mudah wong iso wudu kok tayamum, kan angel. Maka niki wau. Jadi salah satu syarat orang sakit yang boleh tayamum adalah satu, yang tidak bisa bergerak. Bergerak niki ya metu ranjang terus golek banyu. Nah, kan itu nggih, medun ranjang wong loro ora iso medun ya wis. Satu. Yang kedua, tidak ada orang yang membantu mewudukan. Ora iso nyekel sikile dhewe mergone tangannya sakit misalnya kan itu ndak. Maka itu baru boleh menggunakan debu untuk tayamum. Ngoten Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Wa dalilu dzalika kulluhu wadhihun fil hadis, dan dalil-dalil ini sudah sangat jelas di dalam hadis. Wa fi hadis Amr bin As, dan salah satunya adalah hadis Amr bin As, annahu lima bu'isa fi ghuzwatin dzata salasil. Amr bin As diutus dalam peperangan, yang peperangan itu disebut peperangan dzata salasil. Qala ihtalamtu fi lailatin baridatin syadidatil bardi. Saya bermimpi, mimpi basah, mimpi junub, fi lailatin baridatin, di malam yang dingin, syadidatin, sangat, wis dingin sangat. Fastafaktu, maka kemudian saya berpikir-pikir, in ghasaltu an ahliku wa fatayamamtu summa shallaitu bi ashabi sholatas subhi. Saya kemudian tidak mandi karena takut celaka. Dingin yang dahsyat. Minus berapa? Saya ngertos. Nah, Arab niku minusnya pinten kira-kira? Pokoknya lebih dingin daripada Indonesia ngoten nggih. Sak dingin-dinginnya Indonesia jek iso nggodhog banyu misalnya ngono. Nah, Arab napa sing digodhog kira-kira? Nah, dalam kondisi perang masalahnya kan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka kemudian fatayamamtu, aku tayamum, summa shallaitu bi ashabi sholatas subhi. Kemudian aku sholat subuh. Falamma qadimna ala Rasulillah, setelah kami sampai kepada Rasul, dzakaru dzalika lahu, diceritakanlah itu kepada Rasul. Faqala, maka Rasul mengatakan, ya Amru shallaita bi ashabika wa anta junubun. Wahai Amru, apakah engkau sholat bersama teman-temanmu sedangkan engkau junub?
Fakultu dzakartu qaulullahi ta'ala wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima, dan jangan engkau bunuh diri kalian sendiri, sesungguhnya Allah dengan kalian rahim. Fatayamtu summa shallaitu, dengan ayat itu kemudian aku sholat. Fadhahika Rasul sallallahu alaihi wasallam walam yakul syai'an, maka Rasul kemudian tertawa dan tidak berkomentar. Paham ya? Zaman niku fikih niki dereng ditulis. Nggih, dereng nggih. Fikih dereng ditulis. Syariat hanya terwujud dalam petilan-petilan hadis. Paham ya Bapak Ibu nggih? Dan kemungkinan Amru bin As tidak hafal hadis itu, atau beliau tidak hadir ketika Rasul membacakan hadis itu. Tetapi kenapa beliau tayamum? Karena beliau ingat hafal satu dalil, wala taqtulu anfusakum, dan jangan kamu bunuh diri kalian sendiri, karena airnya dingin, cuaca dingin, mandi takut celaka. Akhirnya nopo? Akhirnya tayamum. Apa kata Rasul? Tidak berkomentar apa-apa, Rasul tertawa. Artinya ini adalah isyarat dari sahabat bagaimana cara berijtihad. Tayamum wudu pakainya dalil lain, wala taqtulu anfusakum. Nah, begitulah apa yang terjadi hari ini. Paham ya, Bapak Ibu? Maka sering kami sampaikan, seorang mujtahid niku syaratnya berat. Hadisnya pinten? 600.000 hadis. Paham Bapak Ibu? Baru akan muncul kebijaksanaan kalau kita mampu demikian. Maka perkara fikih niku perkara sing jelimet. Kita tidak bisa langsung Al-Quran Sunnah tidak bisa, Pak. Saya tidak bisa. Oke, tidak bisa. Kenapa? Karena kerumitan ini tadi. Maka standarisasi hukum, standarisasi dalil dalam hukum itu ada 3. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga akal. Ujungnya ada di mana? Ujungnya ada Al-Quran dan hadis. Penanggung jawabnya siapa? Akal. Al-Quran dan hadis tidak akan terlaksana, tidak akan berfungsi bila tidak ada akal. Nah, akal itulah yang kemudian akal itulah yang kemudian menyimpulkan hadis. Maka para ulama dalam mengartikan hukum, khususnya fikih, itu selalu mengatakan produk logika, produk akal. Jadi akal, semua yang kita pelajari itu akal. Akalnya siapa? Akalnya ulama yang bersumber dari dalil yang sahih. Syaratnya nopo? Syaratnya madhabnya harus madhab yang muktabar. Ngertos madhab muktabar? Madhab yang muktabar niku madhab yang sudah diakui. Nek kula sing gawe madhab jenengan rasa melu kan, ngoten nggih. Wapal hadis wae ora kan, ngoten nggih. Terus gawe madhab dhewe lah, ndak bisa ngoten. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pun rampung. Apa komentar Nabi? Nabi tidak komentar apa-apa, Nabi tertawa. Boten. Jamaah yang dirahmati Allah, yang ketiga, napa? Tidak bisa menggunakan air karena kondisi. Kalau nomor kalih, nomor kalih? Tidak bisa menggunakan air karena terhalang. Yang ketiga karena sakit, yang kedua karena terhalang. Yang berikutnya nomor 4, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Al-hajatu ilal ma'i halan au malan. Air dibutuhkan untuk sesuatu atau untuk harta. Punya air tapi untuk kebutuhan harian. Oke, ada air tapi air untuk konsumsi minum atau masak atau makan, masak-masakan. Kira-kira bagaimana?
Sawaun liman faati nafsihi aw li syurbi hayawani ma'ahu, baik air itu untuk minum dirinya atau untuk minum ternaknya. Ada air tapi bukan untuk toharoh, tapi air untuk konsumsi, baik minum dirinya atau minum hewan ternaknya. Aw li hajatin la listimali fi ajni aw tabkhi aw izalatin najasah, sehingga air itu tidak juga digunakan untuk mencuci, juga tidak untuk masak, juga tidak untuk izalatun najas. Toharun kan ada dua, toharoh dari hadas, toharoh dari najas, paham ya? Kalau kula panjenengan wudu niku jenenge toharoh hadas, tapi kalau pakaian yang terkena najis niku jenenge izalatun najas. Bahasa Indonesia ini mboten ono napa nyuci, beda. Kalau nyuci kan pakaian kotor, kotor belum tentu najis, ngoten nggih. Kalau najis pasti kotor, dan tata cara mencuci najis dan mencuci kotor juga beda. Kalau mencuci kotor selap-cup satu mawon resik, kalau mencuci najis beda. Air syaratnya napa mengalir. Makanya jenengan ngumbai ibu-ibu dibilas, misalnya kan ngumbai ompol dibedakan mana ompol mana yang tidak. Kalaupun nanti disamakan boleh, tapi yang jelas napa bilas. Ibaratnya ngeten nek cara hati-hatine nggih. Sarung kena ompol, dicemplungke ten ember, dicuci. Kene to nggih. Kumpulke kalih pakaian lain, padha mlebu embernya. Artinya zat najisnya kan ada di dalam tadi, sehingga malah nyebar ke yang lain. Lah solusinya bagaimana? Banyune dibuang, dibilas kembali. Maka nek mboten klento Syafi'i niku pakaian najis mboten kena dikuconi. Ngertos dikuconi mboten? Dikuconi iki dicuci sithik. Pipis nyiprat ning celana. Wih, ciprat ketok telese. Ambil napa? Air dibilas. Nek cara Syafi'i mboten kena, kudu copot kabeh kumbah. Nah, niku Bapak Ibu. Lah kok ngoten? Karena izalatun najas berbeda dengan mencuci. Paham nggih? Nah, niki Bapak Ibu. Jadi ada air, tapi air itu untuk kebutuhan sebagai malan harta. Kira-kira ngoten lah. Arab kira-kira daripada minyak sama air malah mahal air, maka air menjadi harta, sehingga air itu digunakan untuk kebutuhan. Boleh atau tidak dia tayamum tapi ada air? Boleh. Itu kondisi di mana kita diperbolehkan tayamum. Hadisnya pripun? Liqauli Ali radhiyallahu anhu fir rajuli yakunu fis safari fatusibuhul janabah ma'ahu qalilun minal ma' yakhafu ay ya'tisha yatayammamu wala yaghtasilu. Sebagaimana qaul dari sahabat Ali fir rajuli terhadap seseorang laki-laki yakunu fis safari yang sedang safar, fatusibuhul janabah maka dia terkena janabah, ma'ahu qalilun minal ma' sedangkan airnya sedikit, yakhafu ay ya'tisha yang dia khawatir haus. Artinya air yang dimiliki hanya cukup untuk minum. Yatayammamu kata sahabat Ali, dia tayamum, wala yaghtasilu dan dia tidak mandi. Air yang dipakai air yang ada dipakai minum, sedangkan janabahnya cukup dengan tayamum sampai nanti mendapatkan air yang cukup untuk mandi janabah. Begitu tuh yo hadisnya sih qaul sahabat Ali, tapi kan sahabat Ali tidak mungkin berpendapat kecuali dengan hadis. Paham Bapak Ibu? Niku nomor sekawan.
Ada air, tetapi air itu digunakan sebagai kebutuhan konsumsi, baik konsumsi dirinya sendiri atau hewan ternak. Penting apa buatan? Penting sekali. Karena air itu menjaga kehidupan. Kalau kemudian air kita pakai untuk toharoh, akhirnya kita haus, tidak bisa minum, malah celaka. Merujuk kepada sahabat Jabir, merujuk kepada sahabat Amr bin As yang kemudian berpendapat dari firman Allah, wala taqtulu anfusakum, dan jangan kalian bunuh diri kalian sendiri. Isyarat dari sahabat Amr bin As bahwa menjaga nyawa lebih diutamakan daripada menjaga melaksanakan agama. Contoh nyatanya niki soft jarak niki. Masih jarak mboten mriki? Pun nggih. Ya dululah, termasuk upaya menjaga keselamatan nyawa sehingga menyingkirkan beberapa syariat. Kira-kira angsal mboten? Boleh. Selama napa? Ya selama kepentingan nyawa. Ngoten. Paham ya Pak nggih? Jangankan yang sunnah, yang haram saja boleh dilanggar, yang wajib saja boleh ditinggalkan dalam perkara menjaga nyawa. Ngoten mboten? 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 Ya ngoten. Lah kok iso darurah? Kan ngoten nggih. Tidak mendapatkan makanan kecuali bangkai. Ya sudah makan saja. Tapi dalam kondisi darurah. Mboten dalam kondisi enak. Ya kira-kira nek standarisasi pikirannya ngeten. Setelah 3 hari 3 malam tersesat di hutan, tidak punya makanan, misalnya kan nemu bangke tikus atau babi lah urip, nembis dino ngeleh langsung dimakan. Ning atine karo menikmati mumpung oleh tak makani sisan. Lah niku mboten. Maka syarat daripada orang yang tidak berdosa ketika melakukan haram itu idamat takau, ketika dia bertakwa. Maling kena maling boleh, tapi maling yang bertakwa lapar 3 hari 3 malam tidak makan. Ya misalnya kan ngeten ya, lihat gedangnya tonggo mateng ning wit. Nek maling takwa kan juga emang telu papat. Nek maling sing mboten takwa dijikok sak debok-deboke. Lah niku. Makanya dalam kondisi darurah seseorang boleh melakukan keharaman, syaratnya apa? Idzamat takau. Maka konsepnya sederhana. Setelah 3 hari 3 malam tidak makan baru boleh mengkonsumsi niku yang haram tadi. Itu pun tidak boleh nyimpen. Ngertos nyimpen betul? Woi, karena kemungkinan belum tahu selamatnya kapan, bangkainya digotong terus. Wis, ndak boleh. Ndak mboten kena direncanakan, mboten kena. Kudu ketika itu. Paham nggih? Bapak Ibu. Lah niki ngoten niku caranya seperti itu. Yang kelima, terakhir kita ada 8. Napa dirampung isan lah, rampung isan ben nanti mboten terputus. Al khaufu min talafil ma'i au sirqatihi lau talabal ma'i. Oh, walik maca keliru. Al khaufu min talfil mali au sirqatihi li talabil ma'i. Khawatir hilangnya harta atau dicuri ketika mencari air. Rumahe panjenengan ten tengah-tengah sawah. Oh, kok tengah sawah sih? Tengah dalan, tengah dalan. Apa jenenge niku? Pinggir dalan, ya alas ngono lah wis ngono. Nek alas ora iso contone. Ten tengah-tengah dalan pripun wis. Pokoke ra ditangga ngoten lah, ora ditangga kan. Ra ditangga. Subuh mau sholat jamaah ning Masjid Ar-Rahmah. Di rumah ada istri, ada anak, ada harta. Sehingga terkadang jenengan kudu milih, nek aku sholat jamaah omah ra ono sing jaga. Ya wis, jaga mawon omahe, mboten usah sholat jamaah, sholat di rumah. Boleh. Kenapa? Untuk menjaga harta. Nah, sing paham, ya sing mboten paham ya komentar. Kehilangan duit tok wedi, mboten.
menjaga harta termasuk standarisasi pengelolaan agama. Jadi Bapak Ibu ngoten. Nah, ini diceritakan demikian. Ketika dia mencari air, dia takut hartanya hilang atau dicuri orang. Sahabat zaman dulu safar, di tengah perjalanan mereka mau sholat golek banyu. Nah, golek banyu barangnya ditinggal, wedi nek ilang. Tunggu saja, tayamum. Ya juzu tayamum, dalam kondisi itu diperbolehkan tayamum li'anna fi dzalika dhararan, dan itu termasuk doror, bahaya. Itu termasuk urgen. Persoalan Islam, satu harta dua nyawa, satu agama dua nyawa, tiga harta, empat kehormatan, lima nasab. Itu darurah, namanya daruriyatul khomes, yang wajib dijaga. Paham Bapak Ibu? Lah niki, maka ketika kita mau mencari air kok rumah takut kemalingan, kalau kita tinggal ya sudah, tunggoni mawon umai tayamum. Paham Bapak Ibu? Kalau yang nomor 4 menjaga nyawa, nomor 5 menjaga harta. Seseorang yang tidak mencari air karena takut hartanya hilang, dan niku ketoke jarang, sakniki jarang. Kalaupun ada nanti panjenengan bisa mengamalkan itu. Bon, niku nomor 5. Nomor 6, syiddatul bardi, dingin yang sangat, sangat dingin. Ya juzu tayamum li adami wujudil ma yuskhinuhu bihil ma min alatin au ajrin wa kanal ma syadidul burudati wa khafa dararan min istimalil ma'i. Ada air dingin pengen digodhog karena genine, nah niku ya boleh. Wa hadhil hal wa ma qablaha yumkinu idkhaliha fil halatis salisah wa hiyal muttafaq. Maka nomor 5 dan nomor 6 bisa dimasukkan dalam nomor 3. Asasnya sama, melindungi nyawa, melindungi harta. Niku nomor 6. Nomor 7, faqdu alatil ma kadalwi wa hablin. Alat timbanya hilang. Nek zaman iso timba. Saya ngeten tadi, syarat boleh tayamum kan tidak ada air, itu nomor 1 ya. Dan nomor 2 sampai terakhir itu kondisinya ada air tapi tidak bisa. Lah tidak bisanya karena apa? 1, takut kehilangan nyawa, jenengan apalke nomor piro mawon wau. 2, takut kehilangan harta. Nomor 7, alate ora ono, sumure wonten ten ngisor 20 meter, ora ana taline, mboten enten timbone. Pak nyemplung nyemplung plung wudu ten ngisor malah ora iso balik. Ya niku bahaya. Maka dalam kondisi itu nomor 7 dikatakan faqdu alatin almai, tidak ada fasilitas untuk membawa air. Niki Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wa khafa khurujul waqti lahu ayyatayammama lil ajzi anil istiqmalil ma'. Dan kemudian dia pengen membuat alat itu tetapi khawatir waktunya habis. Nah, ini. Nomor 8, al khaufu min intihai waqti sholah, khawatir waktu sholat habis. Lahu ayyatayammama wa yusalli wa la yu'ida, dia boleh tayamum dan sholat tidak mengulang. Wa huwal mu'tamadu fil madhabi maliki, dan ini adalah madhab maliki. Lakin in dhanna annahu yudriku rak'atan minas sholah fi waqtiha ayyatayu antawaddo'a aw igtasala, apabila dia mampu mendapatkan 1 rakaat sebelum waktu habis, boleh. Asar jam 14.33, sholat duhur tidak mendapatkan air, dia harus mencari sampai ketemu air. Golek enten pundi? Golek enten Jogja, perjalanan 4 jam. Bicara kan ngoten ya. Ya kira-kira kan ngoten.
Kalau dia pakai Maliki sampai Jogja jam 14.20, aja ono 10 menit boleh. Atau minimal apa? Minimal masuk waktu dapat 1 rakaat. Begitu takbir Allahu Akbar, rukuk sujud 1 rakaat, rakaat kedua wis adzan asar. Masih boleh Maliki, rodok galak memang. Nah, syaratnya apa? Syaratnya golek banyu. Maka madhab yang pertama rodok mboten kena dipakai, ada air tapi jauh. Nek mau misalnya jenengan ten mriki golek banyune ten Kendal cek cukup niku kita. Di sini tidak ada air, jenengan salate ten Kendal kita jarang saat ini. Adoh ora karuan golek banyu. Ya semoga niku kondisi-kondisi tertentu di mana kita diperbolehkan untuk tidak menggunakan air dalam kondisi tayamum. Standarnya satu, dia tidak standarnya satu, tidak ada air atau tidak bisa menggunakan air dalam 8 kondisi tadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pun telas kita ringkas. 1, tidak ada air. 2, tidak bisa menggunakan air karena kondisi terpenjara, terikat, ada bahaya dan lain sebagainya. 3, adanya sakit yang menyebabkan luka semakin tambah parah. Kemudian yang keempat adalah khawatir kehilangan nyawa ketika air digunakan toharoh. Kemudian yang kelima, khawatir kehilangan harta ketika mencari air. Nomor 6, karena sangat dingin. Nomor 7, karena tidak ada alat untuk mencari air. Nomor 8, karena khawatir waktu sholat habis. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan bab di mana sebab-sebab kita boleh menggunakan debu untuk perkara toharoh. Demikian yang dapat kami sampaikan. Seperti biasa, apabila ada pertanyaan sebelum kita akhiri, monggo silahkan. Cekap, betul-betul ya? Kampung? Oke. Monggo kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.